Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala safil anbiya mursalin wa rasulubi asmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiya dikulati adikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimat. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Sob, jadi gini. Saya mau berbagi tip rahasia bagi Anda gitu. Tip yang saya jalankan dan ternyata itu mempermudah segala urusan saya gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini jalan. Saya di SKDA itu sob, itu penerima manfaat terakhir gitu. Jadi saya dulu kopdar kemana-mana, mau ke Jakarta, Palembang, kemana-mana itu dengan biaya sendiri. Jadi hotel sendiri, biaya sendiri, semuanya sendiri gitu. Keluar uang iya, termasuk saya buatin Ubermax untuk cikal bakal nanti bank wakaf itu ya uang sendiri. Rugi ya lumayan, Anda diriin ojol apa biayanya sedikit banyak sob. Tapi saya ngeluh enggak sob. Saya anggap itu kenapa? Saya berpikir ketika dulu saya hilangnya tiap tahun tuh bisa 1 M lebih gitu. Sekarang cuma yang berapa ratus juta ya nggak masalah bagi saya gitu. Saya masih untung. Jadi saya anggap karena ini saya niatkan wakaf jadi nggak masalah gitu. Jadi itu kan milik Allah, ya udah biarin gitu. Jadi anggap aja ini saya gitu, wakaf saya atau sedekah saya gitu, atau zakat saya. Jadi saya seperti itu berpikirnya gitu. Jadi saya nggak masalah, kehilangan pun nggak masalah, dan saya akan tetap jalankan. Jadi saya tuh penerima manfaat terakhir ketika ini bisa berjalan dengan baik gitu. Terus kedua, gimana sekarang ini di SKD ini simpel aturannya sob. Anda di SKD, di RSC, dan Anda pengen kalau ingin dimudahkan, Anda harus memudahkan orang lain gitu. Jadi itu intinya apa? Jadi kalau itu ada hadisnya sob. Jadi intinya apa? Kalau kita memudahkan saudara kita yang kesulitan, kita akan dimudahkan oleh Allah gitu. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang lain, kita akan didoakan 1000 malaikat itu. Jadi kita saling membantu, saling mendoakan. Saya tidak ada yang diberi. Kalau Anda tidak bisa memberi dengan uang dan yang lainnya, berikanlah dengan kepengetahuan Anda. Saya ini. Jadi kalau nggak Anda dakwah gitu, ajak orang-orang ke SKD supaya apa? Supaya dia bisa bebas dari riba, gitu. Bisa terbebas dari riba dan tobat riba gitu. Di SKD itu simple sob. Ketika Anda sudah 1 bulan, seminggu, 2 minggu sampai 1 bulan jadi warga SKDA, Anda wajib menjadi admin gitu. Jadi SKDA itu milik bersama, bukan milik saya, bukan milik siapa, milik bersama atau milik para kapten, enggak sob. Jadi Anda semua admin dulu. Jangan hanya mau diminta. Jadi kenapa orang itu tidak bisa maju dan tidak bisa kaya gitu? Karena orang itu kaya hati dan kaya dunia akhirat dulu. Karena orang itu senangnya diberi loh, tidak pernah mau memberi. Kalau saya bodoh amat. Saya dianggap orang miskin ilmu, kurang macam-macam, kurang amal, kurang macam-macam, ya nggak masalah. Saya gudang salah, gudang kekurangan gitu. Tapi ketika saya tahu, saya langsung berbagi gitu. Bahkan rahasia saya pun, trik-trik rahasia saya buka semua gitu. Usaha toh, kenapa gitu? Karena kalau saya diamkan di bawah mati percuma sob. Ada saya baca suatu ini ada seorang sampai jadi warga kehormatan di negara lain, di Inggris dan di Amerika, saking pinternya gitu. Ketika dia tersadarkan apa coba? Dia jadi warga kehormatan, dia udah profesor, doktor segala macam-macam, ilmunya di mana-mana dihargai di bidang astronomi. Ternyata apa? Yang kurang dari dia dakwahnya gitu, dia berbaginya gitu. Dia hanya asik mencari ilmu untuk dirinya sendiri dan untuk penelitiannya dia. Tidak berniat untuk membagikan gitu. Yang paling hebat adalah gak perlu kita gelar profesor, dokter atau lulusan mana-mana yang tertinggi atau ilmu yang tinggi. Siapapun bisa untuk berbagi. Nggak perlu Anda harus kaya ketika Anda berbagi. Berbagilah ketika sedikit pun nggak masalah gitu. Salah satu amalan yang saya lakukan adalah setiap asar dan subuh itu kita harus sedekah sob di masjid atau dimanapun itu. Meskipun hanya Rp2.000 atau Rp5.000 atau Rp10.000 nggak masalah sob. Yang penting rutin. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu mustajab, gantinya pergantian malaikat gitu. Sehingga ketika malaikat menghadap Allah, si Fulan bin Fulan habis sholat dia sedekah gitu. Kan gitu, luar biasa. Jadi intinya pergantian kan ketika waktu asar dan subuh dulu. Jadi kuncinya itu, pertama Anda berbagi ilmu atau apapun, kedua Anda saling mendoakan. Makanya saya jawab doa orang dengan baca Al-Fatihah, doa lagi. Yang ketiga, ketika sedekah yang tidak perlu yang tidak dilewatkan dulu. Yang keempat, Anda harus yakinkan doa itu sampai masuk hati. Jadi saya baca doa itu sob, itu sampai saya baca setiap sholat, setiap di sholat itu saya baca itu. Yang saya suka sekarang ini selain sholat tahajud, sholat taubat, saya baca satu lagi, saya lakukan adalah sholat tasbih ya. Dan sholat tasbih itu dengan pernafasan gitu. Jadi sholat tasbih itu setelah bacaan Al-Ikhlas atau apapun,
Anda baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu 15 kali ketika Anda itu diri itu. Pakai nafas tarik. Tahan. Tarik 5 kali, tahan 5 kali, lepas 5 kali. Oh enak, sok keringetan pasti. Udah gitu ruku sama kalau ruku, sujud dan yang lainnya tiap gerakan tumanina itu 10 kali aja gitu bacanya gitu. Dan itu dengan pernafasan. Dan itu Anda pasti keringetan gitu. Meskipun di jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Dan itu saya lakukan gitu. Jadi intinya saya lagi senang itu sama duha gitu. Jadi doa dan sholatlah di waktu-waktu mustajab dulu. Salah satu nih itu jangan lupakan rawatib dan kalau bisa sih tahajud sebelum subuh terus duha. Wah itu enak sob semuanya. Pelan-pelan sob. Saya ke puasa masih puasa biasa aja, gak kayak kalau istri saya lebih seneng puasa gitu. Kalau saya lebih seneng sholat tahajudnya gitu. Jadi seperti itu nggak apa-apa, kita ada kurang ada kelebihan, kita pelan-pelan naiknya gitu. Cobanya selalu ada cobanya setiap saat gitu. Tapi kita akan jadi tenang hati ini. Jadi kunci ketika saya dapat sekarang ini saya tidak mau minta Allah ya Allah jangan saya kasih cobaan, enggak, tergantung Allah. Jadi itu hak prerogatif Allah, Allah mau ngasih cobaan seberat apapun nggak masalah. Yang penting apa? Saya diberikan jalan kemudahannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus najasita sahla. Ya Allah mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Asal kita ada jalan kemudahan, ada jalan sulit. Karena sulit itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Jadi kita minta kemudahan dari Allah gitu. Jadi meskipun ujiannya kelihatan berat segala macam-macam itu akan dimudahkan oleh Allah. Kuncinya satu, berbagi. Jadi saya tekankan ya, warga SKDA, warga RSC, siapapun Anda yang terinspirasi mau bebas riba, Anda harus dakwah juga gitu. Dakwah anti riba dengan SKDA gitu. Jadi siapapun yang di WA SKDA jangan mengandalkan adminnya, karena semuanya admin. Saya udah cabut semua adminnya. Saya akan tulisin admin-admin tertentu. Dan untuk membiayai para admin itu saya tidak bisa biayai dengan cara apa? Dengan cara Anda gabung kalau Anda minta pendampingan online dan pendampingan khusus itu masuk gabung dengan RSC dan RSC pendampingan gitu. Dan syaratnya di RSC Anda mungkin bayar tapi nggak banyak sob, kecil sekali biayanya gitu. Tapi itu Anda ada iurannya selama setahun gitu. Dan itu ketika Anda mau ditangani secara khusus sampai offline dan yang lainnya, Anda harus ikut RSC Riba Solution Center pendampingan sob. Di situ Anda di terakhir ya Anda harus ada bayar, harus ada nabung dulu. Kalau tanpa nabung berarti Anda tidak niat untuk menyelesaikan masalah riba Anda gitu. Anda harus hemat dan Anda harus mau nabung dan Anda harus siap kehilangan apapun karena itu totality kita. Dan insya Allah akan ganti 10 sampai 100 kali lipatnya, yakin sob. Saya tidak pernah takut kehilangan apapun sekarang ini. Ada satu pepatah di mana if you lose your wealth, you lose nothing. Ketika Anda kehilangan kekayaan Anda tidak kehilangan apapun. Jadi Anda nggak hilang apapun, karena Anda bisa mencari lagi. Asal Anda sehat ya. If you lose your health, you lose something. Ketika kita kehilangan kesehatan, kita akan kehilangan sesuatu. Betul kan sob ya? If you lose your akhlak ya, your akhlak, your karakter ya, you lose everything. Ketika kita kehilangan akhlak kita, karakter baik menjadi jahat segala macam-macam, kita sama dengan jadi penjahat. Kita tidak kehilangan apapun. Jadi kita tidak punya apapun. Kita akan kehilangan apapun. Kehilangan keluarga, kehilangan kebahagiaan, kehilangan dunia dan akhirat. Itu menjadi kuncinya gitu. Jadi kunci rahasia saya satu adalah apa? Berbagi terus meskipun kita bukan orang pintar gitu. Kalau nggak mengajak, jadi dakwah itu bukan kita bantu para ustazah dengan dakwah kita yang pas-pasan nggak apa-apa gitu. Saya banyak salahnya nggak apa-apa. Kalau orang membetulkan Pak Ridwan itu salah gitu. Kasih saya ilmu, ajarin saya bila perlu ketemu ayo. Saya senang diajarin orang. Dan mohon maaf ya sob ya, saya belajar di siapapun gitu. Jadi saya belajar, ketika ada orang yang udah tidak ragu-ragu nasihati saya dengerin itu. Dan ternyata apa? Nasihatan itu saya itu benar. Termasuk sekarang ini yang saya lakukan adalah totality menjual apapun yang saya punya gitu. Dari hasil riba saya dulu untuk menyelesaikan riba saya. Saya rugi mungkin kalau kehilangan nggak apa-apa, rugi sampai 5 miliar 10 miliar nggak masalah gitu. Jadi aset saya jual habis-habisan nggak masalah, jual murah gitu. Nanti kalau seandainya gitu saya tinggal minta sama Allah. Makanya saya berani berhadapan dengan bank di pengadilan dan apa lainnya. Saya tidak takut dengan siapapun, termasuk dengan apa? Saya takut hanya dengan Allah. Jadi saya takut dan saya selesaikan riba ini dengan secepat-cepatnya. Gitu. Mintanya apa? Minta sama siapa? Minta sama Allah. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya ini gudang kurang dan gudang kesalahan. Kalau saya perlu dibetulkan, silakan Anda komen di saya, betulkan saya. Kalau Anda mau ngajari silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.